Ah, gimana harimu? Gimana kabar hari ini? Kamu nampak lesu. Semoga semuanya berjalan baik ya. Akan tetapi kalau ada yang berat, gak apa-apa. Papa selalu ada di sini. Ayo, duduk dulu sayang. Atur posisi yang nyaman. Tarik nafas dalam-dalam. Gitu dong. Lepas perlahan. Oke. Papa ingin kita menikmati waktu bersama malam ini. Hanya kamu dan aku. Anggap ini waktu khusus untuk kita saling mendengar dan berbagi, sayang. Bukankah itu sangat menyenangkan? Bukankah itu bisa mengobati rasa lelah kamu, rasa capek kamu, rasa penat kamu, dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari seharian kamu beraktivitas, sayang. Terkadang hidup terasa seperti berlari tanpa henti ya. Tapi malam yang sunyi ini aku mau kamu berhenti sejenak. Biarkan badanmu rileks dan biarkan pikiranmu tenang. Dan kita nggak sedang kemana-mana. Kita cuma di sini bersama kamu dan suamimu tercinta ini. Nah, sayang, aku sering lihat kamu terlalu memikirkan orang lain. Kamu selalu ingin semua orang bahagia. Meski terkadang kamu lupa untuk bahagiakan dirimu sendiri. Dan aku ingin berucap, gak apa-apa kok kalau kau sesekali kamu bilang tidak. Gak apa-apa kalau kamu ambil waktu untuk dirimu. Itu bukan egois. Itu juga perlu. Itu juga sangat penting, sayang. Memikirkan diri sendiri tanpa harus selalu memikirkan orang lain dan kebahagiaan orang lain. Apakah kamu tahu, aku sangat bangga banget sama kamu. Kamu itu sangat luar biasa. Walaupun terkadang kamu gak sadar, lihat semua yang udah kamu capai. Kamu sangat berhasil melewati banyak hal yang mungkin dulu kamu kira gak akan bisa, gak akan kamu sanggup. Itu bukti kalau kamu wanita kuat. Walaupun mungkin kamu gak selalu merasa begitu, tapi aku lihat dan aku ingin kamu percaya pada dirimu sendiri. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama apa yang belum dicapai, sampai lupa bersyukur untuk semua yang sudah kita miliki. Bahkan kita melupakannya. Aku ingin kamu selalu mengingat hidup ini bukan perlombaan atau sekedar turnamen. Setiap langkah kecil yang kamu ambil itu sangatlah berharga. Dan aku selalu mendukungmu apapun yang kamu lakukan, di luar rumah maupun di dalam rumah.
kamu merasa lelah, ingat, papa di sini buat bantu kamu. Nggak harus tanggung semuanya sendiri, iya kan? Iya, kamu emang kuat, wanita kuat, tapi bukan berarti semuanya kamu tanggung sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain, termasuk suamimu. Kita ini berpasangan, sayang, tim, sahabat. Apapun yang kamu butuhkan. Jadi kalau kamu butuh seseorang, jangan ragu, ceritakanlah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ingin ceritakan, pengalaman kamu pastinya banyak, pengalaman berharga harimu di masa sibuk kamu, dan bukannya waktu yang tepat untuk bercerita di masa istirahat seperti ini, sayang. Kamu gak boleh merasa malu atau merasa harus sempurna di depanku, karena papa sama sekali gak butuh itu semua. Karena aku mencintai kamu, ya apa adanya, tanpa melihat kelebihan kamu, apalagi kekurangan kamu. Papa itu mencintai kamu dari dulu, ya begitu. Aku mencintai kamu, gak melihat latar belakang kamu, gak melihat skill kamu. Meski mungkin kamu gak selalu merasa begitu, tapi aku lihat dan aku ingin kamu percaya pada dirimu sendiri, sayang. Terkadang kita terlalu fokus sama yang belum tercapai, sampai kita lupa caranya bersyukur. Sayang, kemarilah. Pernah gak kamu melihat langit malam? Melihat langit pada malam hari, langit yang luas, tentunya penuh bintang. Terkadang kita lupa kalau hidup ini seperti itu. Ada hal-hal yang terlihat besar dan berat, akan tetapi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, tentunya kita jadi sadar semua masalah ini sementara. Yang terpenting adalah kita tetap berjalan, tetap untuk mencoba, dan tetap ada untuk satu sama yang lain. Ketika kamu merasa gak cukup baik, aku ingin kamu lihat dirimu dari sudut mataku. Aku pun lihat kamu sebagai sosok yang penyayang tentunya, bekerja keras, rajin, dan penuh cinta. Jadi jangan terlalu keras sama dirimu sendiri ya, sayang. Apakah kamu mendengarkan nasihat suamimu ini? Ini bukan sekedar nasihat, tapi ini salah satu bentuk kasih sayangku padamu, sayang. Jangan lupa untuk terus bersyukur, meskipun hanya untuk hal-hal yang kecil. Rasa syukur itu seperti pelita, dia menerangi saat-saat gelap, dan kamu
Kehadiranmu adalah salah satu hal yang selalu aku syukuri setiap hari, bahkan setiap detik. Terima kasih sayang, sudah mendengarkanku malam ini. Papa ingin kamu tahu, aku selalu di sini, apapun yang terjadi. Aku sangat sayang sama kamu. Mari sekarang kita istirahat. Mungkin kamu lelah, capek. Tinggalkan semua beban untuk sementara. Bayangkan kita sedang berjalan di tempat yang tenang, penuh kedamaian. Semua masalah bisa kita selesaikan. Akan tetapi untuk malam ini, kita istirahat dulu sayang. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran, meluruskan sendi-sendi yang seharian terus bergerak. Selamat tidur sayang. Sayangku, mimpi yang indah ya. Aku selalu di sini untuk menjagamu. Kenapa kamu belum juga tertidur? Apa masih ada pikiran-pikiran kamu dan bayangan kamu yang mengganjal di pikiranmu malam ini? Ceritakanlah. Mungkin dengan bercerita, beban dalam pikiranmu sedikit berkurang. Oh ya sayang, aku ingin kita bicara sedikit tentang impian. Aku tahu kamu punya banyak mimpi besar, dan itu pastinya sangat indah. Tapi aku ingin kamu ingat satu hal. Perjalanan menuju impian itu lebih penting daripada hasilnya. Kadang kita terlalu fokus pada tujuan sampai lupa cara menikmati setiap langkah yang sudah kita jalani. Aku ingin kamu tahu, gak apa-apa kalau jalannya pelan. Tidak apa-apa kalau kamu harus terlihat di tengah jalan. Tidak apa-apa kalau kamu harus berhenti dan istirahat di tengah jalan. Yang penting adalah kamu terus bergerak, maju tentunya. Meski hanya satu langkah kecil. Karena setiap langkah itu sangat berharga. Setiap usaha itu punya makna tersendiri. Kalau suatu hari nanti kamu merasa lelah atau ragu, coba ingat, kenapa kamu melalui semuanya. Ingat semua alasan yang bikin kamu bertahan sampai hari ini. Kita percaya, dan aku pun percaya sama kamu. Aku percaya sama semua potensi yang ada dalam dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan aku akan selalu ada untuk mengingatkanmu saat kamu sedikit lupa. Apakah kamu tahu, aku sering memikirkan masa depan kita. Kadang aku membayangkan kita duduk di suatu tempat, melihat semua yang sudah kita capai bersama. Aku gak peduli seberapa besar atau kecil pencapaian itu di mata orang lain. Yang harus kita ketahui adalah kita melakukannya bersama-sama. Jadi apapun yang kamu pikirkan atau yang kamu impikan, aku akan selalu mendukungmu.
Halo sayang, sekarang papa ajak kamu untuk bener-bener santai, rileks. Tutup mata sebentar, tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Rasakan semua ketegangan di tubuhmu perlahan menghilang. Fokuskan alam pikiranmu pada hal-hal yang membuatmu rileks dan bahagia. Kamu bayangkan kita sedang berjalan di sebuah taman yang tenang. Ada pepohonan rindang di sekitarmu. Angin berhembus semilir yang menyentuh wajahmu, dan kamu mendengar suara burung kicau, dan di depan kita ada bangku kecil yang berada di bawah pohon. Lalu kita duduk di sana, hanya menikmati momen ini bersama kamu dan aku. Semua masalah yang merasa kamu rasakan sekarang, bayangkan mereka seperti awan di langit. Perlahan-lahan angin membawa mereka pergi jauh dari pandanganmu. Langit menjadi cerah kembali, dan tentunya kamu merasa ringan. Kamu merasa damai. Di saat kamu rileks seperti ini, aku ingin kamu mengingat satu hal. Kamu gak sendiri. Kamu ada teman sejati. Karena kamu punya aku. Kamu punya orang-orang yang menyintaimu. Jadi, kalau kamu merasa lelah, biarkan dirimu istirahat. Kamu gak perlu kuat setiap saat. Izinkan aku menjadi tempatmu untuk bersandar dan mencurah diri. Sayang, sekarang aku ingin kamu mendengarkan beberapa kata yang penting. Ini dalam afirmasi untuk kamu. Kamu gak perlu mengulanginya, cukup dengarkan saja. Dan biarkan kata-kata ini masuk dalam hatimu. Dengarkan ya. Kamu gak perlu mengulanginya. Kamu hanya perlu mendengarkan baik-baik kata-kata ini. Mungkin kata-kata ini sangat perlu untuk menambah energi dalam pikiran kamu agar kamu rileks dan cepat tertidur dan mimpi yang indah. Dengarkan baik-baik. Kamu itu sangat berharga. Kamu itu disayangi. Apa yang kamu lakukan hari ini, sekecil apapun, sudah lebih dari cukup. Kamu punya kekuatan untuk melewati semua tantangan. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Aku mencintaimu pada apa adanya, bukan karena yang kamu capai, tapi karena siapa dirimu. Gimana sayang? Mudah-mudahan kata-kata tadi bisa masuk dalam angan pikiranmu. Setiap kali kamu merasa ragu, ingat kata-kata ini. Mereka adalah cerminan dari apa yang aku lihat dalam dirimu.
Kamu itu sangat istimewa sayang. Jangan pernah lupa itu. Kamu harus ingat ya. Terima kasih sayang sudah mendengarkan nasihatku malam ini. Dan aku berharap setiap ini kamu merasa lebih rileks dan tenang, lebih damai. Semua yang terasa berat hari ini kita hadapi bersama. Jangan pernah ragu untuk berbagi. Jangan pernah merasa sendiri. Aku sangat mencintaimu, bukan karena apa yang kamu lakukan untukku, akan tetapi karena siapa yang ada pada dirimu. Ya sayang, kita istirahat sekarang. Biarkan seluruh badanmu dan pikiranmu benar-benar rileks. Besok kita mulai lagi dengan semangat yang baru. Kita lakukan kesibukan masing-masing. Kita akan selalu bersama. Selamat tidur sayang. Tidur, tidur sayangku. Mimpi indah dan ingat, aku selalu ada untukmu. Walaupun terkadang kamu bikin aku cemburu, tapi dalam hati kamu itu wanita hebat. Tidur ya sayang. Tidur. Selamat tidur. Baiklah teman-teman, itulah konten ASMR nasihat seorang suami. Dan berikut ini adalah konten membahas alur cerita sinetron My Head episode 164, tentunya dengan versi ASMR. Baiklah, kita mulai saja. Mike memberitahu Raisa bahwa ibunya belum diberitahu mengenai rencana pernikahannya dengan Raisa. Raisa kaget dan bertanya, "Kenapa, Mike?" Dengan hati-hati menjawab bahwa dia takut ibunya tidak setuju. Raisa pun meminta Mike untuk jujur kepada ibunya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari dan merusak hubungan mereka. Sementara itu, Andra hendak pergi dan Ida memberinya bekal. Andra merasa terharu dengan perhatian Ida. Lalu Andra bertanya, "Bagaimana dengan Asep?" Ida menjelaskan dengan sedih bahwa kondisi Asep belum menunjukkan tanda-tanda. Andre kemudian memberikan saran agar Ida memberitahu siapa yang menyuruh Asep untuk menabrak mobil Wira. Ida merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Kemudian Andra menelpon Mike yang sedang berkunjung ke rumah Raisa. Andra menyarankan untuk bertemu dengan Mike di suatu kafe. Kemudian Raisa melihat dari depan pintu karena Mike belum jauh. Kemudian Raisa bertanya, "Telepon dari siapa, Mike?" Mike pun menjawab, "Dari si Tejo," katanya. Karena Mike tadi Andra bilang jangan kasih tahu Raisa dulu tentang ayahnya Raisa, katanya. Kemudian hari itu jalanan sangat macet dan Andra harus segera ke rumah sakit. Dia meminggirkan mobilnya dan mencoba mencari ojek. Namun sulit ditemukan
tiba-tiba Alfa lewat dan kaget melihat Andra. Dia menghampiri Andra dan menawarkan untuk naik motor. Andra bilang, "Ini macet dari tadi, mau nyari ojek susah, nggak nemu-nemu." Terus Alfa bilang, "Ini ojeknya udah datang. Ayo naik motorku aja, kan sama aja," katanya. Andra dan menawarkan untuk naik motor bersamanya, namun Andra menolak karena tidak ingin berduaan. Kemudian Alfa menjelaskan bahwa ini adalah situasi darurat dan jika naik ojek mereka tetap berdua dengan abang ojek. Andra pun berpikir, "Iya juga sih," katanya. Alfa kemudian menambahkan, "Lagi pula kamu bawa tas kan? Letakkan tasmu di antara kita, jadi kita nggak terlalu deket. Lagian aku juga bawa tas, jadi bisa jadi penghalang." Begitu kata Alfa. Sementara itu di mobil Mike dihadang oleh geng motor Kevin. Geng motor itu berhasil mepet mobil Mike, dan Mike merasa kesal. Ia hendak keluar dari mobil, tetapi Reza mencegatnya karena takut jumlah mereka lebih banyak. Kevin dan teman-temannya mulai mengetuk-ketuk kaca mobil. Meskipun mereka masih mengenakan helm, mereka mengancam akan memecahkan kaca mobil Mike. Yang tidak bisa diam akhirnya memutuskan untuk keluar, tetapi menyarankan agar Reza tetap tinggal di dalam mobil. Reza memilih dan diam dalam mobil. Mike keluar dari mobil, namun jumlah mereka yang terlalu banyak membuat Mike dan Tejo terdesak. Situasi semakin runyam. Di tempat lain sebelumnya, Raisa dan Mike bertemu dengan Oma dan memohon kepada Oma agar Ibu Rika untuk kembali lagi tinggal di rumahnya Oma, dan Oma pun menyetujuinya. Kemudian Mike mengucapkan terima kasih dan memeluk Omanya. Oke teman-teman, itulah sedikit bahasan alur cerita sinetron My Head episode 164. Semoga tayangan tadi bisa menghibur teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dan video-video selanjutnya. Oke, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat teman-teman yang kesulitan untuk melihat tayangan TV atau layar kaca Indonesia, silakan telusuri di penelusuran YouTube. Mudah-mudahan menemukan video ini. Dan buat yang ketinggalan karena kesibukan, juga silakan menelusuri lewat telusuran. Mudah-mudahan dapat menemukan channel ini ya. Dan buat yang sudah menemukan, silakan dukung channel ini dengan cara mensubscribe dan like, komentar, dan juga silakan bagikan ke teman-teman yang sesama pecinta sinetron. Terima kasih, tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini, dan yang belum mensubscribe channel ini mudah-mudahan tangannya diringankan untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.